teman-teman semua, akhirnya kita ketemu lagi nih ya di season kedua podcastnya Charlotte Mason Indonesia, episode pertama di tahun 2021. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya udah ditemani dua orang kawan saya seperti biasa. Halo Mbak Ellen. Halo Yu, setahun gak ketemu ya. Ya. Gimana kamu sebulan liburan terakhir ngapain? Iya nih, kemarin aku sebulan mengasingkan diri gitu, minim internet, terus banyak main ke alam, baca buku gitu. Jadi ini balik-balik kayak punya kacamata baru yang lebih clear lah gitu. Asik tuh ya. Dirimu gimana Mbak? Aku banyak pakai waktu untuk beberes rumah. Mumpung kan semua libur, jadi sehari satu bagian rumah diberesin. Dan mengeluarkan buku baru juga nih ya Mbak Ellen ya. Kalau itu sih prosesnya udah lama sebetulnya. Kalau Putri gimana kabarnya Put? Alhamdulillah sehat sentosa. Sama sih, kalau aku biasanya akhir tahun juga puasa HP sih. Setelah kayaknya hampir 8-9 bulan mungkin acaranya online, Zoom online gitu ya. Lumayan bikin padep layar terus gitu ya. Burnout. Ada waktunya ya bener-bener nggak pegang HP, nggak nonton layar lah, udah baca buku aja, bikin lihat yang hijau-hijau gitu aja terus. Tapi lumayan sih Mbak, menyegarkan walaupun cuma ya beberapa hari gitu. Betul. Emang salah satu terapi juga ya buat kita untuk menghilang sejenak gitu dari dunia maya gitu ya. Ya kalau online terus kan capek ya kayaknya ya. Oke, hari ini berhubung masih pembukaan episode baru, kita ngobrol santai aja ya hari ini ya soal khas tahun baru nih. Walaupun udah nggak baru-baru amat ya, udah pertengahan bulan. Kita mau ngobrolin soal resolusi. Nah, seberapa penting sih sebenarnya punya resolusi, atau apa sih sebenarnya resolusi itu? Ada kaitannya nggak ya dengan pendidikan? Nah, simak obrolan kami setelah ini ya. Iya, jadi kalau tahun baru itu kan identik dengan bikin-bikin resolusi ya. Nah, kalau kalian biasanya suka nggak sih bikin resolusi gitu? Kalau aku kayaknya seumur-umur nih, aku tuh nggak pernah bikin resolusi sejujurnya. Kayaknya aku nggak pernah deh. Karena kalau ngelihat orang bikin resolusi itu kayaknya hanya sebagai slogan gitu ya, tagline mereka atau ritual di akhir tahun menjelang awal tahun gitu ya, terus diposting di sosmed gitu. Jadi mohon maaf nih, kesannya jadi cuma gaya-gayaan doang gitu. Habis itu nggak dilakuin gitu ya. Iya, akhir tahun mungkin tahun pas dia selesai melakukan resolusi itu, dia bingung, aku kemarin resolusinya apa ya, ngapain, terus bikin baru lagi gitu. Karena mungkin udah nggak jelas kali ya Mbak, tujuan besarnya itu apa dia bikin resolusi gitu. Kenapa harus bikin gitu. Dan kenapa tidak gitu. Jadi kalau orang lain kenapa harus bikin resolusi, dirimu kenapa tidak gitu ya. Betul. Terus gimana sih mereka nggak ada step-stepnya atau nggak ada langkah-langkahnya gitu ya. Kenapa, gimana caranya resolusi itu bisa tercapai gitu. Terus jadinya ya hanya sekedar orang bikin resolusi, kita ikut bikin resolusi. Gak jelas gitu jadinya. Kemungkinan itu karena resolusinya dibuat secara impulsif juga ya. Betul. Ketika menjelang tahun baru, momennya lagi kayaknya hangat gitu ya, saatnya membuat resolusi, terus kita langsung secara impulsif pada waktu itu bilang rasanya pengen ini deh gitu. Jadi tidak direfleksikan secara lebih mendalam. Itu aku keingetnya tuh kayak anak kecil kalau ditanya, kamu besok besar mau jadi apa gitu kan, terus dia akan jawab, aku mau jadi pilot, aku mau jadi apalah misalnya dokter ya gitu. Tapi kan bukan berarti dia betul-betul bercita-cita jadi itu ya. Hanya pada waktu itu dia sedang
kepikiran ingin jadi dokter. Jadi sifatnya tuh temporer gitu. Saat itu saya sedang ingin, ya itulah. Soalnya habis ketemu dokter sebelumnya gitu kan. Ya yang kepikiran itu aja lah pokoknya. Bukannya duduk dan kemudian merenungkan apa ya plus minusnya jadi dokter gitu, enggak sih. Ya cuma kayaknya enak deh jadi dokter gitu kan. Jadi terus ya saya mau jadi dokter. Nah, akhirnya kan dalam keseharian tidak ada wujudnya gitu loh. Tidak ada tindakan-tindakan nyata untuk menjadi dokter atau menjadi pilot atau menjadi apapun itu. Nah, begitu juga sih aku pikir tentang resolusi itu, kalau kemudian yang Putri bilang akhirnya mandek, nggak jalan, itu kemungkinan besar karena dirumuskan berdasarkan apa yang saat itu kita rasa bagus ya. Tapi tidak benar-benar kita duduk dan merefleksikan apa sebetulnya pentingnya mencapai itu gitu, dan apakah saya siap untuk menjalankannya gitu. Cuma yang aku pikir sih juga bukannya berarti bikin resolusi tahun baru itu percuma ya. Karena kan secara psikologis memang kalau kita membuat komitmen pada momen tertentu yang simbolik gitu, menandakan suatu awal baru, itu biasanya memang bikin lebih bersemangat sih untuk lebih teguh gitu ya untuk menjalankannya gitu. Jadi itu bisa awal tahun, awal bulan, awal minggu, awal hari, itu biasanya akan lebih memberi dorongan psikologis gitu untuk kita semangatkan. Kalau kita mengawali satu hari baru, misalnya hari itu sudah diawali dengan enak, kan seharian tuh rasanya enak gitu kan. Gitu. Jadi sama aja sih sebetulnya awal tahun, kalau kita memang benar-benar bertekad untuk menjalankan suatu rencana yang baru di awal tahun ini, tuh bisa jadi modal sih kalau kita mulainya betul-betul di awal tahun dibandingkan kalau misalnya bulan Maret atau bulan April gitu ya. Iya. Ya, walaupun itu bisa juga, cuma memulai di awal tahun itu memang bisa memberikan boost gitu ya secara psikologis. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau gitu. Ya. Masalahnya kemudian kan gimana caranya supaya resolusi itu jadi satu kesatuan gitu ya, bukan resolusi yang sifatnya kayak kepecah-pecah. Tahun 2019 kepengen A, 2020 pengen B gitu, 2021 nanti pengen apa lagi, pengen C gitu kan. Akhirnya kalau sifatnya kayak kepecah-pecah gitu kan jadi cepat terlupakan juga nantinya, kayak Putri bilang tadi gitu kan. Januari bikin resolusi, mungkin nanti Maretnya udah lupa resolusinya apa gitu kan, karena nggak ada tujuan besarnya gitu. Kalau mungkin salah satu poin penting adalah gimana caranya sebenarnya resolusi itu adalah bagian dari tujuan besar hidup itu sendiri, ya nggak sih? Maksudnya seharusnya kan kita punya visi besar nih, hidup kita tuh mau ngapain gitu, tujuan hidup kita tuh apa gitu. Nah, dari tujuan hidup yang besar itu, visi yang besar itu baru nanti mungkin kita breakdown lagi jadi resolusi-resolusi per tahun itu gitu kan. Setelah kita merefleksikan tahun ini aku udah mencapai tujuan hidupku sejauh apa ya, apa yang masih belum ku pikirkan, masih belum ku jalani gitu, dan tahun depan apa yang mesti ku perbaiki nih gitu. Baru dari situ mungkin kita bikin resolusi ya. Ya arah ya maksudnya ya berarti ya. Ya penting sih orang mau punya arah kemana, karena banyak orang juga sekarang itu yang ngetren ya ngomong ya hidup itu mengalir aja kayak gitu kan. Padahal kalau kita umpamakan seperti air, mengalir itu mengalir kemana gitu. Betul. Mengalir ke comberan, mengalir ke laut, mengalir ke lubang WC, kemana? Mengalirnya kemana gitu kan. Jadi ya namanya manusia itu kan bedanya sama binatang itu, kita makhluk yang lahir tidak punya peta gitu ya. Binatang itu kan hanya mengikuti insting saja. Jadi ya sudah, semua sudah ada waktunya. Misalnya waktunya migrasi, sudah langsung migrasi. Waktunya bertelur, ya bertelur. Tapi kalau manusia itu kan memang tidak didesain untuk sudah diprogram kayak robot dan nggak punya pilihan gitu kan. Justru esensi dari manusia itu kan punya pilihan. Nah, tapi di sisi yang lain punya pilihan itu punya konsekuensi bahwa kita harus selalu berpikir, kita mau memilih apa, kita mau pergi kemana, kita mau berakhir di mana. Itu kan sesuatu yang
kodrat kita untuk terus merefleksikan, karena kita makhluk yang nggak pernah final. Terus dalam diri kita juga secara kodrati ada hasrat untuk selalu ingin maju, ingin berubah, ingin meningkat. Tapi meningkatnya kemana gitu? Iya. Apa yang mau diubah itu yang kemudian kita nggak bisa. Kalau mengalir nanti berakhirnya di mana? Siapa yang akan menentukan kita akan mau berakhir di sebelah mana? Jadi kalau kita ingin hidup kita bermakna, ya nggak sia-sia, ya berarti memang kewajiban kita ya untuk kemudian benar-benar merenungkan apa yang sebenarnya kita mau buat dengan hidup kita ini. Nah, masalahnya itu kan orang kebanyakan merasa bahwa merumuskan tujuan hidup itu sesuatu hal yang berat gitu kan, kayaknya gitu. Kan misalnya nih kita di antara teman-teman gitu, terus ngobrolin, kita menurutmu tujuan hidupmu apa gitu, baru ngomong gitu aja pasti kan udah, aduh berat banget sih obrolannya gitu kan, pasti udah kayak gitu kan. Mendingan kita aja baru mau ngomong, Mbak. Jadi kayaknya Mbak Ayu bilang di awal bahasnya ringan-ringan, ini kok sampai tujuan hidup, aduh berat lagi nih pasti. Iya. Biasa Ayu itu selalu begitu. Ya artinya ngobrolin tujuan hidup ini kan bukan sesuatu yang common gitu kan dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam nilai-nilai sosial masyarakat kita gitu kan. Dan ini gue pikir juga salah satu efek pendidikan ya, pendidikan kita terima selama ini ya. Soalnya pendidikan yang kita terima selama ini kan biasanya nih hanya fokus sama hal-hal yang kelihatannya ada di luar gitu. Gimana membuat masyarakat atau orang-orang sekitar kita terkesan gitu dengan anak kita atau dengan diri kita gitu kan. Gimana bisa dapat angka yang bagus, gimana bisa dapat ijazah yang bagus, terus keterima di tempat sekolah yang bonafit gitu kan, kerjaan yang oke gitu-gitu kan, akhirnya hanya hal-hal yang sifatnya outer gitu kan, yang tampak luar gitu. Nah akibatnya dengan pola pendidikan yang kayak gitu kan, akhirnya kebanyakan manusia, kita termasuk ini kan, akhirnya jadi orang-orang yang hidupnya nggak kenal sama diri kita sendiri gitu kan, kita nggak tahu gitu, kita cuma ngikutin aja apa mau orang terhadap kita, tapi kita bahkan nggak bisa tahu nih kita tuh sebenarnya maunya apa gitu, apa yang sebenarnya harus kucapai gitu, tanpa mengikuti standar-standar masyarakat yang banyak tadi itu gitu. Nah itu akhirnya jadi sekedar hidup mengikuti arus yang kayak Mbak Ellen gitu tadi gitu kan. Tapi kan nggak jelas gitu ya Mbak. Nah supaya jelas itu kan ya akhirnya mau nggak mau ya harus punya kan tujuan hidup itu kan. Tapi kan kita di sekolah nggak pernah diajarin, Mbak. Iya. Taunya kan di sekolah usia 7 tahun, usia 4 tahun masuk TK, 7 tahun masuk sekolah dasar, SMP, SMA, terus kuliah, habis itu kerja cari uang gitu. Kayaknya sampai ada itu kan tulisan-tulisan di kaos gitu kan. Muda kaya raya mati masuk surga gitu kan. Wah itu kan kayaknya semua orang kayaknya hafal tuh, kayak pengennya memang kayak gitu. Jadi tujuan hidupnya ini pas ini. Enak karena kan mana sih, tapi kan menuju kaya, menuju surga itu kan ya gak mudah gitu, ada proses yang perlu dilewatin gitu. Emang benar-benar apa mau jadi kaya, yakin apa mau jadi kaya itu juga orang nggak tahu ya. Cuma gambaran aja kayaknya kalau jadi kaya enak deh gitu kan. Tapi apa konsekuensi apa yang harus dihadapi ketika kita jadi kaya kan tidak pernah dipikirkan juga kan sebenarnya. Hanya kelihatan ya. Kan kayanya apa aja nggak jelas, Mbak. Ya menarik sih tadi yang Ayu bilang kan bahwa merumuskan tujuan hidup itu kan kaitannya dengan pengenalan diri juga. Jadi kalau dalam pertanyaan filosofisnya kan adalah kita ini sebenarnya siapa gitu. Saya ini siapa? Saya sebagai manusia ini siapa sih kita gitu. Terus habis itu akhirnya itu akan menentukan kita mau kemana gitu kan. Jadi kalau kita bicara tujuan itu kan ibarat kayak perjalanan, itu berarti ada titik akhir. Nah berarti kita perlu semacam merumuskan petanya gitu ya, menggambar petanya. Kita sekarang ada di mana dan kita mau pergi kemana, di titik mana kita mau berjalan gitu. Jadi ya hal itu yang sebetulnya perlu kita refleksikan ya sebetulnya ketika kita menentukan tujuan. Tujuan itu kan gunanya supaya kita bisa tahu saat ini berarti apa yang harus kita lakukan gitu toh. Jadi kalau misalnya saya punya tujuan untuk punya ijazah gitu kan.
Misalnya gitu. Berarti tujuan punya ijazah itu akan memberi makna kepada hari kita sekarang. Jadi hari ini apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa dapat ijazah. Nah, ketika tujuan kita terlalu rendah, maka kemudian hari-hari kita akan habis dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya nggak bermakna. Gitu. Jadi sangat penting kita memastikan bahwa kita punya tujuan yang noble ya, maksudnya yang cukup berharga untuk diperjuangkan, sehingga kemudian ketika kita merumuskan hari ini saya mau ngapain ya, maka kita akan menghabiskan hari kita yang sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang memang penting dan yang di akhir hidup kita nanti tidak akan kita sesali untuk kita kerjakan. Tapi kalau misalnya kita tujuannya hanya dapat nilai bagus atau ijazah bagus, dan kemudian setelah dapat ijazah bagus ternyata itu tidak berarti apa-apa gitu buat kita, karena ternyata walaupun ijazahnya bagus nggak dapat kerjaan misalnya gitu, atau dapat ijazah bagus dapat kerjaan tapi kemudian kesehatannya rusak misalnya gitu karena dulu belajarnya terlalu ngoyo misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu kan akhirnya apa yang kita kerjakan hari ini tuh menjadi bahkan bukan hanya sia-sia tapi kita sesali gitu kan. Jadi tadi Mbak Aileen bilang tentang makna tujuan hidup gitu. Nah, tujuan hidup dan makna hidup buat Mbak Aileen atau Mbak Ayu sendiri apa tuh? Contoh tujuan hidup yang nobel tuh seperti apa gitu ya? Betul. Ya, yang paling sederhana sih, yang juga aku jadiin patokan ya, tujuan hidup rumusan yang paling mudah itu adalah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Jadi aku berharap bahwa ketika aku meninggalkan dunia ini, aku telah melakukan sesuatu dalam hidupku yang membuat dunia ini ketika aku tinggal itu setidaknya lebih baik daripada sebelum aku datang gitu. Itu yang paling sederhana sih ya. Karena jadi tujuan hidup itu ada rumusan yang sifatnya global, ada yang kemudian nanti tafsirnya secara individual. Karena kalau kita bilang tentang membuat dunia ini menjadi lebih baik, nanti kan tiap orang satu sama lain kan beda-beda. Apa yang bisa kita kontribusikan? Apa yang bisa kita kontribusikan itu kan nanti akan sangat tergantung pada apa yang kita punya kan? Apa yang menjadi bidang yang bisa kita tekuni? Karena kan kita bagaimanapun tidak mungkin menekuni semua bidang, menjadi ahli di semua bidang, melayani di semua bidang, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti nanti ada pertemuan antara apa yang kita bisa, apa yang kita mau, dengan apa yang dunia butuhkan. Itu nanti kan harus ditemukan, kayak kalau matematika diagram Venn itu kan ada irisannya gitu. Jadi kalau dunia butuh misalnya orang yang ahli komputer misalnya gitu, tapi aku ini kan tidak punya minat di bidang itu, kemudian juga kemampuanku logika komputer terbatas, ya tentu saja aku tidak bisa berkontribusi di bidang itu kan. Nah tapi kalau yang jelas aku tahu, makanya di sini sangat butuh pengenalan diri ya. Kayak aku sangat tertarik kepada bahasa. Jadi apapun yang terkait dengan bahasa, membaca, menulis, kemudian berbicara gitu, bahasa asing itu aku sangat suka gitu. Nah, maka aku bisa berkontribusi hal-hal yang terkait dengan bahasa. Makanya aku sekarang banyak menulis di isu-isu, dan kemudian setelah punya anak aku sangat tertarik pada pendidikan. Ya, maka kemudian di situ aku menemukan irisanku gitu kan. Antara kesukaan pada bahasa, ketertarikan pada bidang pendidikan. Terus ternyata ketika aku terjun ke dunia pendidikan, aku melihat bahwa dunia membutuhkan orang untuk menjelaskan ide-ide yang sulit menjadi mudah gitu kan. Kebetulan aku juga tertarik filsafat gitu. Jadi filsafat, pendidikan, kemudian bahasa, kemudian orang-orang butuh informasi, maka aku menulis gitu kan, artikel-artikel tentang pendidikan, artikel-artikel tentang filsafat yang mudah dipahami. Nah, itu menjadi caraku untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Nah, setiap orang tentu punya irisan-irisannya masing-masing kan. Nah, itu yang mungkin bisa direfleksikan. Ayu, Putri, kalian apa gitu yang kalian rasa bisa kalian kontribusikan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Kalau dari sudut pandangku begitu. Kalau aku
selalu berpikirnya bahwa menentukan tujuan hidup itu kan tidak semudah menentukan destinasi liburan ya. Kalau misalnya menentukan destinasi liburan kan kita cukup dapat info, oh kayaknya kemana, ke Pulau Derawan itu enak ya gitu kan. Oke, kita ke sana yuk gitu kan. Kalau itu kan mudah gitu ya. Tapi kan kalau menentukan tujuan hidup seperti yang Mbak Ellen bilang tadi ya, emang sesuatu yang perlu direfleksikan. Kita barangkali kepikiran tentang tujuan besarnya gitu. Tapi kan tujuan besar itu mesti dikonkretkan juga secara personal kita ya. Semakin jelas tujuan kita, ya semakin mudah pula nanti kita menentukan langkah-langkah apa yang mau kita ambil gitu. Kayak misalnya kita punya tujuan mau pergi ke sebuah tempat yang enak. Nah, kan itu mesti didefinisikan ya, tempat yang enak tuh kayak apa gitu. Oh, tempat yang enak itu tempat yang udaranya sejuk, terus segar, terus pemandangannya asri, alami, terus makanan bisa didapat dengan mudah, kayak gitu kan. Jadi kita punya gambaran yang jelas gitu, tempat yang enak seperti apa. Aku misalnya, aku punya tujuan hidup, gimana aku bisa jadi pribadi yang sesuai dengan tujuan penciptaanku gitu, yang bisa selaras dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya, terus aku bisa merawat diriku dan potensiku untuk bumi yang lebih harmonis gitu misalnya kan. Nah, tujuan kayak gini kan abstrak ya menurutku ya. Nah, jadi gimana caranya nih supaya aku bisa mengkonkretkan gitu. Jadi untuk bisa konkret itu aku penting untuk merefleksikannya kan. Aku perlu tajamkan lagi tujuanku itu kan. Aku perlu pertanyakan, emangnya maunya Tuhan untuk aku itu apa? Atau biar bisa selaras dengan makhluk lain itu seperti apa gitu. Merawat diri itu yang kayak apa. Nah, hal-hal kayak gini kan yang sebenarnya emang perlu bolak-balik kita renungkan ya. Tapi ini nyebelin ya, kita dikit-dikit ngomongin direnungkan, direfleksikan gitu kan. Kalau kamu gimana, Put? Kalau aku sih ya karena bertemu CM itu banyak sekali pemikiran-pemikiran CM itu membantu aku merumuskan tujuan hidupku gitu ya. Kalau tujuannya CM itu kan menjadi pribadi insan kamil, magnanimous gitu kan. Iya, yang ya paling ya aku juga nggak jauh-jauh seperti itu, karena sebenarnya tujuan hidupku kan ya hampir mirip-mirip Mbak Ayu ya, menjadi mengapa sih Tuhan itu menciptakan kita gitu. Jadi aku ya pengennya ya jadi utusan Tuhan di dunia ini dengan sebaik-baiknya gitu, menjalankan apa yang sudah Dia inginkan aku diciptakan ya. Ya ini jadi apa ya, aku akan menjalankan itu sebaik-baiknya gitu. Tapi kalau mikir tujuan hidup mungkin kayaknya tinggi banget gitu ya, lebay banget sih, mana mungkin itu terjadi gitu ya. Iya, emang kalau ngomongin tujuan ini kan memang rasanya besar dan jauh gitu ya. Nah, untuk berjalan menuju ke sana ini kan yang kita perlu mempersiapkan langkah-langkah kecil ya, termasuk mungkin salah satunya adalah membuat resolusi ini. Nah, nanti di segmen kedua kita ngobrolin ya tentang gimana sih langkah-langkah yang kita lakukan untuk meraih tujuan yang besar tersebut. Nah, tadi di segmen 1 kita sudah ngomongin soal tujuan hidup yang kesannya kayak muluk-muluk gitu ya. Tinggi bener sih ngomongnya gitu ya. Susah itu untuk diwujudkan gitu ya dalam langkah kecil kita sehari-hari gitu. Aku sendiri kadang-kadang juga bingung, Mbak, menyelaraskan antara tujuan hidup dengan apa yang harus kita lakukan hari ini, besok, seminggu, setahun, dan seterusnya gitu ya. Kayak contohnya itu, contoh menyelaraskan yang tidak selaras itu kayaknya ya kayak aku dalam mencapai tujuan hidupku tuh aku harus sehat kan ya, berarti aku harus memilih diet makanan yang benar gitu ya, harus olahraga, padahal aku tuh kaum rebahan gitu yang suka olahraga itu jadi hal yang dicita-citakan tapi nggak jalan-jalan gitu, malah ngemil terus kayak gitu itu. Nggak selaras jadinya. Aku inget ini deh, bukunya Stephen Covey yang Seven Habits itu loh, kalau ngomongin soal gimana cara mencapai tujuan ya. Dia bilang, kita itu ya seringkali
kepengen pergi ke satu tempat, tapi kita nggak ngecek nih gitu. Kalau Mbak Ellen bilang tadi peta ya, kita Stephen Covey juga bilang peta gitu kan. Kita nggak ngecek nih sebenarnya peta yang kita pegang ini sebenarnya udah tepat atau belum gitu. Jangan-jangan nih kita lagi jalan-jalan di Jawa, tapi peta yang kita pegang ini peta Kalimantan gitu kan. Nah, sementara kita nggak tahu nih arahnya tuh arah bener atau enggak gitu kan. Akhirnya kita berjalan tuh ke sana kemari kayak nyasar aja gitu. Bahkan kalau misalnya kita sekedar memperbaiki sikap, sekedar memperbaiki perilaku, kalau misalnya peta yang kita pegang itu masih salah, ya kita nggak bakal sampai-sampai ke tujuan gitu. Nah, kalau si Covey itu bilang peta ini semacam paradigma sebenarnya. Cara kita memandang sesuatu gitu, cara kita memandang pendidikan, cara kita memandang kesehatan gitu misalnya ya. Nah, kalau kita kepengen tadi Putri misalnya kan kepengen hidup yang sehat gitu kan, kepengen diet gitu, kepengen badannya bagus, kepengen tubuhnya sehat gitu lah ya. Nah, berarti kan harus dicek dulu nih peta atau paradigmanya tentang tubuh itu seperti apa gitu. Apakah kita tuh menganggap tubuh itu milik kita pribadi, atau tubuh itu bentuk dalamannya tuh seperti apa gitu kan, itu perlu diperbaiki dulu gitu paradigma kita tentang tubuh. Kita perlu lihat dulu kalau mau diperbaiki ya, kalau mau lebih berhasil dietnya mungkin ya kita perlu belajar dulu nih tubuh itu tuh sebenarnya apa sih gitu. Gimana sih sebenarnya cara kerja tubuh gitu. Nah, dengan memperbaiki hal-hal semacam itu, jadi kita lebih paham kan, dan ketika kita lebih paham, kita jadi lebih aware gitu, lebih aware sama langkah-langkah yang mau kita ambil gitu. Nah, itu yang kenapa dia bilang makanya pentingnya punya peta itu tadi. Peta itu paradigma kita tentang tubuh itu seperti apa gitu. Atau misalnya pendidikan ya, kan kita sering ngomongin pendidikan gitu. Banyak orang kepengen punya anak yang berkarakter luhur gitu, berbudi baik gitu kan. Ya kalau ditanya pasti semua orang tua kepengen punya anak seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya menurutmu pendidikan itu apa gitu kan? Terus masih jawabannya adalah iya, pendidikan itu adalah gimana caranya supaya bisa dapat angka yang bagus, gimana anakku masuk Harvard gitu misalnya, atau gimana nanti dapat lomba-lomba prestasi yang menyenangkan, yang bagus, yang membanggakan gitu kan. Nah, kalau paradigma tentang pendidikannya masih kayak gitu kan, adakah kaitannya dengan budi luhur gitu kan? Nah, itu kan yang perlu diubah dulu ya, paradigma tentang seperti itu yang perlu diubah dulu gitu. Jadi petanya itu mesti diperbaiki dulu gitu. Kalau misalnya selain punya tujuan, kita perlu punya peta juga gitu. Iya, biar nggak nyasar juga ya Mbak ya. Jadi nggak kontra gitu sama pikiran kita sendiri. Maunya anak berbudi pekerti luhur gitu ya, tapi kalau anaknya nilai matematikanya jelek, ya jangan dimarah-marahin atau gitu ya. Kita harus cari peta yang benar gitu ya. Bisa-bisa malah orang tuanya yang stres gitu ya. Kok aku mau anaknya begini, kok aku ngajarinnya begitu, jadi stres gitu. Jadi malah nanti lama-lama ini anakku tak ajarin kok gagal terus sih, aku tuh harus gimana gitu. Terus akhirnya malah berakhir pada titik yang ya wes lah, ya sudahlah, terserah deh kamu ngapain, jadi semau-maunya gitu. Persoalannya kita ketika menentukan tujuan itu kan kita paling mudah kemudian mengikuti apa yang orang-orang sekitar kita kerjakan. Jadi karena itu tadi kita kan tidak terlahir dengan sudah jelas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini kan. Semua orang harus memetakan gitu kan, harus membuat sendiri petanya itu. Sehingga ketika dibilang Ayu tadi misalnya paradigmamu harus diperiksa dulu gitu, atau harus ditentukan dulu. Nah, bisa jadi kita itu merasa paradigma kita sudah benar, padahal sebetulnya paradigma kita itu ya hanya mengikuti apa yang diindoktrinasikan gitu loh oleh budaya kita, oleh orang-orang sekeliling kita. Kayak misalnya apa definisi sukses gitu kan, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha gitu kan, kemudian kan orang sekitar selalu
kalau udah kumpulan bisnis kan biasanya selalu bicara tentang naikkan omset, naikkan apalah profit dan seterusnya gitu kan. Tanpa kemudian terpikir untuk merefleksikan kalau sudah omsetnya naik terus apa gitu loh. Kalaupun punya uang terus mau dipakai buat apa? Itu kan tidak ada dalam budaya orang pada umumnya untuk merefleksikan setelah punya uang lalu mau apa gitu. Akhirnya kita menggunakan uang itu kan biasanya juga didikte oleh pasar kan. Apa yang kayaknya bagus untuk dibeli tanpa kemudian kita benar-benar tahu ini sebetulnya maknanya apa buat saya gitu. Jadi ketika kita mau menyusun arah atau paradigma itu, menurutku tantangan yang terbesar adalah untuk bisa mengenali kapan nilai-nilai yang kita pegang itu memang sudah genuine, otentik, sudah menjadi sesuatu yang sudah kita refleksikan dan itu menjadi milik kita secara personal, dan mana yang sekedar karena diindoktrinasi oleh orang-orang di sekeliling kita sih, mayoritas budaya gitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah ya, karena apalagi kalau di Indonesia itu kan cara berpikir reflektif, filosofis itu kan bukan sesuatu yang diajarkan sejak dini. Jadi anak-anak itu terbiasa sejak kecil itu kan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita sudah mau merumuskan tujuan hidup kita yang otentik buat diri kita sendiri, menurutku yang pertama harus dipikirkan itu adalah disadari ya, adalah bahwa hidup kita itu singkat gitu. Hidup kita ini singkat, suatu saat kita akan mati, dan dalam beberapa tahun kita hidup di dunia ini, kita mau memakai masa kita selama hidup ini untuk apa gitu. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh berpikir, bisa jadi kita sedang menghabiskan hidup kita yang singkat ini untuk agenda-agenda orang lain gitu. Itu yang disampaikan oleh Steve Jobs ya waktu dia memberikan pidato di Stanford waktu dia menjelang meninggal itu kan. Jadi dia bilang kan bahwa kamu kalau sebagai anak muda, maka kamu harus memastikan bahwa kamu menjalani hidup itu, kamu punya agendamu sendiri gitu loh. Karena kalau kita tidak punya agenda yang jelas, maka kita akan ditakdirkan untuk menghamba kepada agenda orang lain gitu. Jadi kayak misalnya bapak ibu, ayah ibu yang agendanya ditetapkan oleh orang sekelilingnya bahwa anaknya itu harus bisa baca umur sekian misalnya gitu, anaknya harus masuk SMP favorit, anaknya harus setelah kuliah dapat kerjaan apa yang prestisius. Itu kan sebetulnya agendanya ditetapkan oleh orang lain kan. Pertanyaannya adalah pada akhirnya nanti ketika hidup yang kita yang singkat ini sudah mau berakhir dan kita melihat balik ke belakang, apakah kita merasa bahwa hari-hari kita itu sudah kita jalani sesuai dengan agenda yang kita mau gitu loh, agenda yang kita anggap bermakna buat kita, yang sampai akhirnya pun kita merasa bersyukur kita pernah mengejar agenda itu gitu. Nah ini kesadaran ini yang menurutku penting ketika kita mau membuat resolusi, kita mau merumuskan tujuan. Selama setahun ini apa yang mau kita kerjakan, kita ingat-ingat saja, apalagi nih kita sekarang sedang pandemi kan, yang mengingatkan kita bahwa kehidupan itu bisa berakhir sewaktu-waktu. Kematian itu dekat. Kematian itu dekat, baik kematian kita sendiri maupun kematian orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita sayangi, itu bisa sewaktu-waktu diambil dari kita. Dan hal ini maka kita akan menjadi lebih bijaksana ya. Makanya para filsuf itu kan bilang merefleksikan kematian, mengingat kematian itu adalah jalan menuju kebijaksanaan gitu. Karena ketika kita sadar bahwa kita itu nggak akan hidup selamanya, kita itu waktu kita itu terbatas, maka pakailah waktu yang terbatas ini untuk hal-hal yang betul-betul penting buat kita. Nah, apa yang betul-betul penting itu? Yang pastinya jangan sekedar ikut-ikutan apa kata orang lain. Apa yang penting buat orang lain belum tentu penting juga buat kita. Betul. Aku ingat kalau Mbak Ellen ngisi workshop kan selalu bilang kita harus punya prinsip. Nah itu soalnya ingat juga ini jadi kata lanjutan kata si Stephen Covey itu, dia bilang selain kita punya tujuan, terus kita benerin paradigma kita, yang penting juga tuh kalau kita mau jalan nih,
kita harus punya kompas kan, supaya kita tuh tahu nih hari ini nih posisi kita ini lagi di arah utara, apa arah barat, apa arah selatan gitu. Nah, kompas ini kalau kata si Covey itu, kompas ini adalah prinsip itu gitu. Jadi kalau dalam hidup kita punya prinsip, kita tahu prinsip kita apa yang mau kita pegang, itu kan kita jadi nggak mudah ke bawah arus gitu kan, nggak mudah ikut-ikutan si A, nggak mudah ikut-ikutan si B gitu, nggak mudah ke bawah cuaca gitu kan. Misalnya kalau lagi apalagi panas, nggak apa-apa nggak makan Indomie, tapi kalau lagi hujan pengennya makan Indomie gitu kan. Jadi karena kita nggak punya prinsip, akhirnya kita mudah terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar diri kita itu gitu. Nah, prinsip ini kan yang sesuatu hal yang perlu dipikirkan ya. Sama kayak CM pun sebenarnya kan juga selalu mengajarkan dalam pendidikan gimana caranya kita mampu menentukan prinsip-prinsip apa yang mau kita pegang dalam pendidikan anak-anak. Nah, dalam hidup kita pun kayaknya kayak gitu ya. Kita mesti punya prinsip apa nih yang harus kita pegang gitu supaya hidup kita tuh nantinya mudah nggak mudah terbawa arus gitu. Nah, ini kan perlu dipikirkan ya. Prinsip seperti apa yang mau kita pegang gitu. Kayak aku punya prinsip kalau aku melakukan sesuatu, kalau aku terlibat dalam satu peran, kalau bisa aku maksimal dalam peran yang aku bikin itu gitu. Artinya dari prinsip itu kemudian aku barangkali membatasi peran-peranku gitu. Artinya aku mungkin nggak terlalu banyak ikut organisasi, nggak mau terlalu banyak ikut kegiatan yang rasanya aku tidak mungkin untuk berkomitmen penuh kepada hal itu. Nah, buat aku ini prinsip gitu karena dari prinsip itulah supaya peran-peranku yang lain itu tidak terganggu gitu. Nah, itu salah satu prinsip yang aku pegang gitu. Atau prinsip lain misalnya kalau aku menganggap sesuatu itu benar dan perlu diperjuangkan ya maka aku akan memperjuangkan itu gitu. Misalnya kayak homeschool gitu ya, anak-anak aku percaya kalau homeschool adalah jalan pendidikan untuk anak-anakku. Maka apapun yang terjadi di luar sana, meskipun banyak orang mencemooh atau apapun ya karena aku sudah pegang prinsip ini gitu ya. Jadi nggak mudah goyah juga gitu, nggak mudah merasa sedih gitu misalnya abis diledek karena anakku nggak sekolah gitu misalnya gitu. Jadi ya jadi memudahkan diri kita sih supaya nggak gampang kepengaruh ya. Nah, masalahnya Mbak, orang itu tadi ya mengenali dirinya itu juga belum katam gitu, belum selesai gitu. Mengenali prinsip dalam hidupnya apa aja belum tentu tahu gitu. Dan mereka perlu emang ya pasti pertanyaan gitu. Ngomong tujuan hidup emang perlu bikin, emang hidup kayak biasa-biasa aja nggak bisa ya. Gitu. Mungkin bisa sharing ya. Langkah apa sih untuk menentukan prinsip itu gimana, menentukan tujuan hidup itu gimana. Nah, mungkin bisa sharing Mbak. Nomor satu ya aku pikir asupan ide itu ya yang akan menentukan gitu. Kalau tadi dibilang hidup yang biasa-biasa aja kenapa sih, kan nggak masalah juga. Ya kalau kamu merasa itu adalah sesuatu yang membuat hidupmu bermakna dengan cara seperti itu, ya tidak ada yang bisa menyalahkan tentunya ya. Tetapi seringkali kan kita merasa bahwa begini saja sudah oke kan, itu karena kita tidak punya akses kepada informasi atau ide lain yang lebih luas atau lebih tinggi begitu. Makanya kalau di pendidikan CM kan sangat ditekankan untuk terus memberikan asupan ide-ide inspiratif, ide-ide yang hidup kepada pikiran anak-anak, supaya pikiran mereka itu punya banyak referensi gitu loh, tentang hidup itu mau dipakai buat apa. Kalau untuk orang-orang yang bacaannya sedikit, kemudian jarang pergi kemana-mana ya, ublek-ublek, cuma kayak dulu ya orang kan mesti cuma di kampungnya gitu kan ya. Nanti terus nikah dapat tetangga misalkan gitu kan. Nanti punya anak ya anaknya di kampung itu lagi. Jadi hidupnya kan hanya di lingkup kecil itu. Ya tentu saja wawasannya ya sebatas itu ya, tidak punya opsi yang lain. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang menjalani hidup di situ karena hanya itulah yang mereka miliki gitu opsinya. Tetapi kalau kita
sekarang sudah dibukakan bahwa sebetulnya manusia itu hampir tanpa batas kan apa yang bisa dicapai gitu. Kalau Einstein kan bilang yang menentukan adalah imajinasi. Jadi kalau imajinasi kita itu luas, kaya, maka ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan imajinasi itu akan memberi kita banyak opsi gitu. Nah, imajinasi itu kan yang sebetulnya perlu dipupuk lebih baik kalau dimulai sejak anak-anak, tapi sekarang pun ayah ibu ya perlu tetap mengisi pikirannya dengan imajinasi ya. Bukan apa yang bisa kamu lakukan ya? Bahwa sebetulnya hidupmu itu ya bisa lebih kaya lagi, bisa lebih bervariasi lagi, bisa lebih bermakna lagi. Nah, ide-ide itu yang perlu dimasukkan, perlu kita expose diri kita sendiri pada ide-ide itu dengan banyak membaca, banyak bertemu orang, banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang memang akan memberikan inspirasi. Ya, itu penting sekali. Terus setelah itu menurutku juga tidak usah takut bereksperimen. Kayak kita perlu bertanya tentang jadinya anak perlu nggak ya disekolahin misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa coba deh aku eksperimen dulu kayak apa sih kalau sekolah misalnya kayak gitu. Nanti kemudian dari eksperimen itu kan kita akan melakukan evaluasi ya, dan kita bisa kemudian melakukan harmonisasi dengan diri kita gitu ya. Ternyata yang seperti ini membuat saya merasa hidup saya bermakna nggak? Misalnya apakah itu yang terbaik buat anak saya nggak kayak gitu? Kalau kita belum menjalani kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan. Itu yang juga orang misalnya takut banget homeschooling. Nanti saya bisa nggak ya? Saya sanggup nggak ya homeschooling ini? Padahal menjalani aja belum gitu loh. Jadi terlalu banyak waktu habis juga untuk dalam pikiran itu tidak akan optimal juga prosesnya ya. Yang ideal itu kan aksi refleksi. Jadi ada aksinya gitu loh. Coba aja dulu gitu. Kalau dicoba, misalnya saya tuh kepengen bisa belajar bahasa Rusia misalnya kayak gitu. Ya coba aja gitu. Kalau sudah dicoba, nanti kita akan bisa menentukan apakah saya mau lanjut sampai jadi expert atau saya cukup sekedar bisa aja. Itu kan kemudian dalam perjalanannya kita dari eksperimen itu akan bisa mengetahui gitu, lebih kenal tentang diri kita sendiri, lebih kenal tentang apa yang sebetulnya kita mau kalau kita melakukan eksperimen. Kemudian aku ingin memberi catatan juga tentang yang tadi di awal kita bicarakan mengenai sudah punya resolusi tapi kok kemudian tidak berlanjut. Misalnya saya sudah tahu bahwa saya ingin menulis buku, saya ingin menyelesaikan buku tahun ini gitu. Nah, tapi baru sampai bulan Maret, April kok sudah males gitu ya. Tadinya wah semangat mau nulis gitu kan, terus nanti Maret April kok sudah nggak ada gairah lagi gitu. Nah itu aku sarankan sih pakai teknik-teknik habit training ya. Jadi kayak misalnya kita harus melakukan intention implementation gitu ya. Itu satu teknik yang sangat bagus sekali. Jadi misalnya kalau kita bikin resolusi, misalnya tahun ini saya mau menurunkan berat badan gitu. Itu belum intention implementation, intensi implementasi ya, karena belum jelas. Jadi harusnya kita buat konkret sesuatu yang bisa diukur gitu ya? Apakah terlaksana atau tidak. Jadi tetapkan waktunya kapan, berapa lama, berapa banyak, itu harus konkret gitu. Jadi misalnya saya ingin menurunkan berat badan, maka clearkan. Tahun ini saya akan menurunkan berat badan 5 kilo. Nah, dari situ kan kemudian untuk mencapai penurunan berat badan 5 kilo itu, maka saya akan, saya akan olahraga setiap pagi pukul 6 selama 15 menit. Nah, kalau sudah gitu tuh orang akan, menurut riset itu 50% orang yang melakukan intention implementation itu akan lebih berhasil melakukan niatnya dibandingkan yang cuma aku pengen olahraga gitu. Olahraganya apa belum jelas ya. Gitu. Jadi olahraganya apa nggak jelas. Jadi saya akan lari pagi pukul 6
selama 20 menit setiap hari. Itu akan lebih mendorong kita untuk melakukannya. Dan kemudian salah satu trik yang akan sangat mendorong kita adalah menetapkan kontrak gitu. Kontrak habit gitu kan ya. Habit kontrak kebiasaan. Jadi kita bisa minta seseorang untuk menjadi pengawas kita gitu kan ya. Karena biasanya yang membuat kita loyo itu adalah kalau kita punya niat tapi yang tahu cuma kita sendiri. Akhirnya kalau kita nggak menjalankan pun kan nggak ada yang tahu gitu kan ya. Dan katanya orangnya tuh jangan orang yang ini ya, orang yang biasa memaklumi kita gitu, kayak pasangan kita kan biasanya maklum gitu ya kalau kita enggak gitu kan. Iya, itu malah seringkali tuh anak kita itu bisa jadi pengawas yang baik loh. Lebih baik daripada jadi sepakat ya. Jadi kasih tahu anak kita, Mama akan lari setiap pagi jam 6 20 menit. Kalau Mama nggak lari, kamu kasih tahu Mama kenapa nggak lari? Nanti kamu dapat tabungan 10.000 gitu. Wah, anak kita akan langsung siap gitu ya. Mengawasi tanpa jemu gitu. Ya kayak gitu. Jadi teknik-teknik itu perlu dipakai untuk memastikan inspirasi yang kita dapatkan ketika membuat resolusi yang biasanya berumur pendek ya, inspirasi itu biasanya berumur pendek, itu bisa dipertahankan sampai akhir tahun. Jadi kita harus menciptakan sistemnya, support sistemnya supaya kita bisa melakukan apa yang kita rencanakan. Ya, itu salah satu cara ya, salah satu cara yang lebih konkret ya, supaya tahu gimana kita meraih tujuan-tujuan yang besar itu ya. Kalau dari aku kepikirnya tuh ini sih, dulu waktu mikirin tujuan yang besar itu gitu kan, selain punya tujuan itu kan perlu di breakdown ya, visi itu perlu di breakdown. Untuk mencapai visi ini apa sih yang harus kulakukan? Nah, apa yang kulakukan itu kemudian bisa dibagi jadi kayak peran-peran apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini gitu. Karena kan sebenarnya keseharian kita ya nggak lepas dari peran-peran ini kan. Kayak misalnya aku punya peran jadi anak, aku punya peran jadi istri, jadi ibu, jadi guru, jadi teman, saudara, terus aku punya peran jadi member komunitas juga kan, jadi warga dunia. Itu kan peran-peran yang sehari-hari kita jalani. Nah, PR-nya ini kan gimana caranya supaya melalui peran-peran ini kita bisa mencapai visi yang kita cita-citakan yang tinggi ini. Nah, peran-peran ini juga bisa jadi sarana kita untuk menjalankan langkah-langkah yang lebih sederhana gitu. Misalnya kan aku punya peran jadi ibu. Nah, apa sih goalku jadi ibu gitu? Aku sebagai ibu aku punya goal supaya bisa mendampingi anak-anakku jadi pribadi yang kenal dirinya, yang mengenal Tuhannya gitu kan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu apa yang mesti kulakukan nih? Salah satunya mungkin ya dengan aku harus seksama memikirkan apa yang perlu mereka pelajari gitu. Gimana aku bisa hadir utuh untuk mereka gitu kan? Karena anak-anak kan biasanya nggak kenal dirinya mereka gitu. Nah, sebagai pendamping aku pun harus mendampingi dengan lebih seksama gitu. Nah, terus gimana caranya supaya mereka kenal pribadi mereka, bisa menerima diri mereka apa adanya. Aku pun sebagai ibu juga mesti bisa menerima diri mereka apa adanya gitu kan. Jadi nggak terlalu menggeber dengan target-target yang sebenarnya hanya tuntutan orang-orang sekitar gitu. Nah, dari situ kan kemudian aku perlu refleksikan lagi. Sudahkah aku begitu selama ini gitu? Oh, ternyata kayaknya masih kurang deh. Aku belum begitu-begitu banget gitu kan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa bikin nih, oh berarti ini perlu jadi resolusiku tahun ini gitu. Sebagai ibu aku perlu lebih utuh dalam menemani anak-anakku gitu. Misalnya kalau nemenin anak-anak belajar atau dengerin anak-anak ngobrol, dengerin anak-anak ngomong gitu ya, jangan sambil pegang handphone gitu. Terus mata kita fokus ngelihat dia, kita ada di samping dia. Nah, ini kan bisa jadi salah satu resolusi ya, resolusi yang kita buat per tahun berdasarkan peran-peran yang kita punya itu gitu. Jadi ya begitu sih kalau menurut aku ya, salah satu langkah yang bisa kita capai adalah membuat goal, membuat langkah-langkah kecil berdasarkan berdasarkan peran-peran yang kita jalani di hidup ini. Gitu. Ini jadi berat ya obrolan kita. Seperti biasa, Mbak. Kayaknya udah jadi ciri khas deh. Tapi juga sebetulnya ya kita jangan kemudian
melabeli juga ya bahwa yang filosofis itu sulit, betul, atau berat gitu, karena ketika kita memikirkan bahwa ini berat, maka nanti betul-betul terasa berat gitu kan ya. Jadi kita jadi rasanya enggan untuk melakukannya. Tapi kita lihat saja bahwa hal yang filosofis ini sesuatu yang sebetulnya kodrat kita sebagai manusia, karena perbedaan kita dengan makhluk lainnya adalah kita selalu bisa bertanya mengapa harus begini gitu, apa maksudnya semua ini gitu. Jadi kita memang ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang harus mencipta makna buat kehidupan kita sendiri. Ya termasuk dalam hal membuat resolusi ini ya. Dalam membuat hal resolusi ini kita adalah bagian dari proses kita memaknai hidup kita yang singkat ini. Kita sebetulnya mau apa dengan kehidupan ini, karena tidak ada yang akan mengaturkannya buat kita kalau kita tidak mau memikirkannya sendiri. Ya kalau orang lain mengaturkannya buat kita, itu selalu akan buat kepentingan orang lain. Itu aja sih yang perlu kita pikirkan, sehingga ketika kita memulai tahun baru ini, memulai 1 tahun lagi, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, apakah sampai akhir tahun nanti kita juga masih hidup atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi seandainya kita bisa tetap hidup sampai akhir tahun ini, maka kita mau memakainya buat apa? Itu sih yang perlu menjadi refleksi kita di awal tahun, agar hari demi hari itu kita jalani dengan arah yang jelas. Arah yang jelas itu akan membantu kita untuk tahu hari ini saya mau ngapain untuk bisa mencapai apa yang kita tetapkan di akhir tahun itu. Betul. Dan kalau ditanya tadi ya, ini sebenarnya membuat resolusi itu ada kaitan enggak ya dengan mendidik anak? Ya jelas ada ya, karena kan kalau kita mau anak-anak kita tumbuh jadi pribadi yang tahu kemana mereka mau berjalan, ya kita pun harus tahu juga arah perjalanan kita kemana gitu. Bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai pribadi ya. Karena kalau kita sebagai pribadi aja nggak jelas jalannya, ya yang ada nanti kita dan anak malah ini ya sama-sama tersesat gitu kan di perjalanan ini. Itu kan bahaya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia mendengar podcast perdana kita di tahun 2021 ini. Semoga ini ya membuat kita semua merenung sejenak sebelum kita melanjutkan kembali aktivitas kita yang akan sangat banyak di tahun ini. Minggu depan kita ketemu lagi ngobrolin soal belajar menulis. Nah, kalau kemarin di 2020 kan kita udah ngobrolin soal belajar membaca ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut ngobrolin soal belajar menulis dalam metode CM. Nah, menulis apa ya, yang kayak gimana ya? Nah, tungguin ya minggu depan ya. Saya Ayu Primadini pamit, juga ada Ellen Christy dan Putri tadi. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah!